Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di halaman, lampu-lampu berkelap-kelip dan suasananya eksentrik. Tapi apakah itu Suyi yang duduk di bawah pohon kuno, atau Hades? Keduanya sangat nyaman dan santai. Dalam adegan ini, tiga lelaki tua lainnya cukup rumit. Apa yang kamu lakukan di sini? Pluto memegang dagunya dengan satu tangan, memutar kepalanya ke samping, dan mengedipkan mata pada Suyi dengan mata menawan. Ubah sesuatu, dan tanyakan sesuatu. Suyi berkata dengan santai, bagaimana denganmu? Pluto mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, saya, seperti Anda, juga menanyakan beberapa hal. Suyi tiba-tiba berkata, ini ada hubungannya dengan gerbang samping? Biganmen, Ku Boling dan Zhan Beiki keduanya terlihat sedikit berbeda. Wang Chonglu tertegun, merasa ada yang tidak beres. Bagaimana bisa Suyi tiba-tiba menggunakan pintu samping untuk menguji wanita misterius dan menakutkan itu? Apakah ada semacam misteri yang tersembunyi di dalamnya? Mata Pluto sedikit menyipit, dan dia berkata dengan terkejut, jika saya membacanya dengan benar, rekan Taois baru saja tiba di kota malam abadi hari ini. Dan dia sudah mendengar tentang kekuatan ini, tetapi itu benar-benar mengejutkan saya. Petik 2. Suyi tersenyum dan berkata, ini yang ingin aku bicarakan denganmu, tentu saja setelah kita pergi dari sini, belum terlambat untuk kita mengobrol. Secara pribadi, Pluto Jaderong menyala sebentar, menatap Suyi dalam-dalam, dan berkata, baiklah. Pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari kedalaman aula utama halaman. Ini adalah pria tampan berkulit pucat, mengenakan jubah merah, dengan aura tak menyenangkan yang tertinggal di antara alisnya. Ketika dia berjalan keluar, Kaisar Iblis Tiadao Zhan Beiki, yang telah berdiri di depan aula utama, tiba-tiba menghela napas tajam yang akan bergerak, seolah-olah gunung berapi akan meletus. Ekspresi Ku Boling memiliki sentuhan warna yang kental. Pria berjubah merah ini adalah tamu pertama yang mengunjungi penjaga hari ini. Asal-usulnya misterius, tetapi auranya seperti penjara, tak terduga. Wang Chonglu merasakan kejutan besar di hatinya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Napas orang ini persis sama dengan napas orang kuat di seberang. Tapi dibandingkan, nafas orang ini jelas lebih menakutkan. Ini adalah kota malam abadi. Jika kamu ingin bertarung, tunggu sampai kamu meninggalkan kota. Pria berjubah merah itu melirik Zhan Beiki, lalu berbalik. Zhan Beiki menekan aura tajam tubuhnya dan tetap diam. Dan pria berjubah merah itu datang ke Pluto yang sedang duduk di bawah pohon kuno. Dia membungkuk sedikit, mengatupkan kedua tangannya, dan berkata, Pak, saya harus pergi, jika saya tinggal lebih lama lagi, saya takut pengemis itu akan mengirim saya pergi secara pribadi. Wang Chonglu kaget, apakah wanita itu datang dari seberang? Saya tidak tertarik dengan bisnis Anda, dan Anda tidak perlu mengatakan itu kepada saya. Pluto berbisik. Tangan batu gioknya yang halus dan halus menopang kepalanya, matanya tetap di sisi wajah Suyi, yang duduk di samping, bahkan tanpa melihat ke arah merah. Pria berjubah. Ini adalah sikap mengabaikan yang ekstrim. Pria berjubah merah itu sepertinya sudah terbiasa dan tidak merasa ada yang salah. Ketika dia berbalik untuk pergi, matanya menyapu Suyi, dan ekspresinya sedikit aneh. Segera, tanpa berkata apa-apa, dia melangkah pergi. Sampai sosoknya menghilang di luar halaman, suara renyah terdengar dari kedalaman aula utama halaman. Tamu kedua boleh masuk. Zhan Beiki segera melangkah ke aula utama. Meskipun pintu aula utama ini terbuka, namun diselimuti oleh fluktuasi kekuatan tak terlihat, yang mengisolasi dunia luar dan membuat orang tidak mungkin melihat pemandangannya di dalam. Ku Boling yang membawa kotak pedang tiba-tiba melangkah maju dan sampai di depan aula utama. Berdiri di posisi di mana dinasti Qi Utara berdiri sebelumnya, menunggu dengan tenang. Pada saat ini, Suyi sedikit mengernyit dan berkata, Xiao Cui, semua orang tahu aturan tuanmu, tetapi katakan padanya, yang terbaik adalah bergegas. Aku tidak punya kesabaran untuk menunggu lebih lama lagi. Xiao Cui, Wang Chonglu dan Ku Boling terkejut. Meskipun mereka tidak dapat menebak siapa Xiao Cui di mulut Suyi,
mereka dapat mendengar bahwa Sui dicurigai mendesak orang untuk bergegas. Ini membuat hati dua monster tua yang sudah terbiasa melihat naik turunnya dunia ini bergejolak. Dan orang-orang tua seperti mereka memiliki sikap yang lebih benar dari satu sama lain, dan mereka tidak berani lancang. Perbandingan keduanya tentu saja mengejutkan. Pluto tersenyum. Dia tahu identitas Sui dan tentu saja tahu bahwa Sui memiliki keberanian untuk berbicara seperti ini. Sebentar lagi, sentuhan cahaya hijau menyapu dari aula utama, berubah menjadi burung dengan bulu hijau zamrud dan paruh tajam merah, dan terbang di depan Sui. Sui enggan berbagi anggur yang begitu enak. Saya melihat Hades tersenyum cerah dan berkata, saya tidak keberatan. Berbicara, dia mengangkat tangannya untuk mengambil toples anggur di tangan Sui, dan mulai minum. Sikap heroik yang demikian membuatnya menambah sentuhan lancang dan menawan yang luar biasa. Sui tertegun, dan berkata dengan sedih, minum lebih sedikit, tidak takut tersedak? Mengangkat tangannya dan meraihnya lagi. Wang Chonglu dan Ku Boling melihat mata mereka lurus. Memecah kepala, mereka tidak pernah berpikir bahwa wanita yang menakutkan dan misterius seperti itu akan pergi untuk minum dengan seorang remaja seperti Sui. Meo gelombang. Pada saat ini, di dahan-dahan yang tinggi, kucing oranye gemuk yang berbaring telentang dan tidur nyenyak tiba-tiba bangkit dan mengeluarkan suara tangisan yang didambakan. Aku melihatnya menatap ke bawah ke toples anggur Sui, dengan sepasang mata biru seperti obor. Pada saat ini, baik Pluto, Wang Chonglu, dan Ku Boling sangat menyadari bahwa ada aura yang sangat menakutkan dari kucing oranye montok ini, kekuatan tak terlihat. Sepertinya dewa iblis yang tak tertandingi yang terbangun dari tidur nyenyak, dengan teror dan paksaan yang melekat. Hah, Pluto terkejut, dan mata bintangnya berkilat. Dia samar-samar bisa melihat bahwa kucing oranye yang terlihat seperti keluarga biasa ini sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat aneh dan menakutkan. Wang Chonglu ngeri. Tubuhnya adalah ular yang ganas, dan intuisi alaminya membuatnya merasakan kucing oranye ini untuk pertama kalinya, penuh dengan bahaya ekstrim. Ku Boing membeku, dan dia menghela nafas ke dalam. Benar saja, halaman ini lebih dari misterius dan tidak terduga. Dan bahkan Kingfisher dan kucing oranye dipelihara oleh para pria. Bukan karakter biasa. Perhatikan bahwa dia ada di alam misterius. Namun, ketika dia memperhatikan napas kucing oranye, dia merasakan depresi dan bahaya. Semua orang melihatnya. Kucing oranye melompat dari dahan dan bergegas menuju toples anggur di tangan Sui. Tapi itu masih di udara, dan suara kering dan tua tiba-tiba terdengar di benaknya. Jangan lancang, pelajaran itu tidak cukup. Kucing jingga itu terdiam beberapa saat, seperti memikirkan sesuatu, tubuhnya yang gemuk tiba-tiba membeku, bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak, dan ekornya yang berbulu tiba-tiba diluruskan. Rambut goreng. Ia mengeong, dan saat ia berbalik untuk melarikan diri, Sui meraih bulu di lehernya dengan satu tangan dan menyelipkannya di depannya. Kamu roh jahat kecil semakin gemuk. Tampaknya dalam beberapa tahun terakhir, kamu pasti telah memakan banyak roh jahat yang kuat. Sui menatap kucing oranye itu dari atas ke bawah. Sepasang mata biru kucing jingga itu penuh dengan ketidakberdayaan, menyedihkan, lemah, gemetar. Sui tersenyum, memeluk kucing oranye itu, mengangkat tangannya dan membelai punggung kucing oranye yang mulus dan montok itu. Luar biasa bagus. Kucing oranye itu meringkuk dengan hati-hati tidak berani bergerak. Saat menyaksikan adegan ini, tidak hanya Wang Chonglu dan Ku Boling, bahkan Hades pun tercengang. Kucing oranye ini bernafas seperti iblis duniawi, tetapi tampaknya sangat takut pada Sui. Di bawah pohon tua, Sui berbaring di kursi, dengan kaki di atas meja, dan sesekali menyesap botolnya. Kucing oranye gemuk itu meringkuk di lengannya, tidak berani bergerak. Adegan ini membuat sikap bocah itu semakin malas. Tapi pikiran Wang Chonglu dan Ku Boling menjadi lebih rumit. Hanya, ketika dia baru saja berjalan ke gerbang halaman, Sui tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, kamu di sini di kota malam abadi, apakah kamu ingin membunuh Liu Changsheng, atau apakah kamu ingin membantunya? Sosok arogan Zhan Beiki berhenti sejenak, lalu berkata, urus urusanmu sendiri. Bicara,
dorong pintu, dan pergi. Dia tidak pernah menoleh ke belakang. Suyi membelai bulu halus kucing oranye itu dan tersenyum. Pertempuran di Qi Utara ini masih sama seperti sebelumnya. Tamu ketiga boleh masuk. Suara Kingfisher datang dari aula utama. Ku Bowling, yang sudah menunggu di sana, menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke aula utama. Pluto berkata sambil berpikir, mungkinkah rekan Taois itu menebak, mengapa Zanbeiki itu datang? Hanya dia, Suyi, dan Wang Chonglu yang tersisa di halaman. Dan tentu saja, kucing oranye. Wang Chonglu juga menajamkan telinganya. Dia sudah menyesuaikan mentalitasnya, dan tanpa sadar dia tidak lagi berani memperlakukan Suyi sebagai junior seperti sebelumnya. Hanya menebak. Suyi berkata dengan santai, saya baru tahu bahwa dulu sekali, Liu Changsheng, seperti Zanbeiki, keduanya berasal dari kekuatan yang disebut pandangan pikiran rendah hati. Saudara. Wang Chonglu gemetar di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa Liu Changsheng, master pedang gila dengan reputasi pedang penekan semua perbaikan pedang di dunia bawah, dan kaisar iblis pedang surgawi Zanbeiki adalah saudara. Rahasia ini tidak diragukan lagi terlalu menakjubkan. Jika tersebar, pasti akan menimbulkan sensasi di dunia. Bagaimanapun, apakah itu Liu Changsheng atau Zanbeiki, mereka adalah kaisar tertinggi di dunia saat ini. Yang pertama berada di antara 6 hantu, dan ilmu pedang yang makmur telah menakjubkan selama puluhan ribu tahun. Yang terakhir adalah kaisar iblis misterius terkemuka di antara 7 iblis lautan kepahitan, dan kekuatannya tak terduga. Siapa yang berani percaya bahwa dua makhluk kuat seperti itu sebenarnya bersaudara dari sekte yang sama? Apakah ini benar? Wang Chonglu mau tak mau bertanya lagi. Pada saat ini, Wang Chonglu sangat menyadari bahwa ada ekspresi penghinaan dan ejekan di mata biru kucing oranye gemuk itu. Sepertinya dia adalah pertanyaan bodoh. Ini membuat Wang Chonglu merasa malu dan tak terkatakan. Tapi sejak memasuki halaman ini, semuanya berubah. Pertama, dia ditegur oleh Ku Bowling sebagai jenderal yang kalah, dan kemudian dia diabaikan oleh Zanbeiki, yang juga salah satu dari 7 iblis lautan kepahitan. Saat ini, bahkan kucing oranye pun tidak melihatnya. Siapa yang bisa menolak ini? Di sisi lain, Suyi sangat nyaman dan bahagia. Dia bermain kucing dan minum, dan dia mengobrol dan tertawa dengan wanita misterius dan menakutkan itu. Dalam perbandingan ini, Wang Chonglu ingin sekali menangis. Orang lebih gila daripada manusia? Jika saya tahu, saya tidak akan berada di sini hari ini. Wang Chonglu diam-diam membenci, di matanya, halaman ini penuh dengan kebencian terhadapnya saat ini. Mereka memang bersaudara, tapi sangat sedikit orang di dunia ini yang mengetahuinya. Saya melihat Suyi dengan santai berkata, juga, dahulu kala, ada kecelakaan di pintu hati, dan itu menghilang di sungai panjang sejarah, dan saudara-saudara Liu Changsheng dan Zanbeiki juga mulai dari sana. Ketika waktu putus, hubungan itu seperti air dan api, seperti musuh. Ternyata tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Wang Chonglu tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Tidak heran ketika orang ini melihat Hong Ying berjalan keluar, dia akan memiliki niat membunuh. Sepertinya dia benar-benar ingin membalaskan dendam Liu Changsheng. Mata indah Pluto penuh dengan mata, seolah ingin memahami sesuatu. Suyi berkata, Hong Ying, pria berjubah merah yang baru saja keluar dari aula utama? Pluto bersenandung, tetapi tidak bersembunyi lagi, dan berkata, Liu Changsheng membunuh salah satu bawahan Hong Ying yang cakap, dan Hong Ying datang mencari seseorang untuk mengalahkannya kali ini hanya untuk masalah ini. Datang. Suyi mengangguk. Dalam perjalanan ke kota malam abadi, Wang Chonglu pernah berkata bahwa Liu Changsheng dan Bianmen telah berseteru karena Liu Changsheng membunuh seorang pria besar di Bianmen. Sekarang tampaknya yang disebut pria besar itu adalah bawahan dari pria berjubah merah Hong Ying barusan. Rekan Taois, Anda tidak tampak aneh. Pluto mengangkat matanya yang menawan dan indah dan menatap Suyi. Suyi tersenyum dan berkata, aku baru saja mengetahuinya. Tepat. Mata Pluto agak bermakna, itu benar, wajar bagi sesama Taois untuk peduli dengan sisi lain gerbang. Baru saja, Ku Bowling keluar dari aula.
Dibandingkan sebelumnya, lelaki tua dengan sarung pedang dan wajah layu ini mengerutkan kening, dan ada kabut yang tertinggal. Melihat ini, Sui tidak bisa menahan tawa. Namun, dia, yang telah melihat segala macam hal abnormal di Sui, tidak menunjukkan emosi tidak senang di wajahnya, tetapi bertanya, "Mengapa kamu tertawa?" Dengan kata-kata, dari menyebut Sui sebagai teman Taois, dapat dilihat bahwa Ming Zun berdarah dari klan kuno ini tidak berani menganggap Sui sebagai junior. Orang yang paling peduli dengan hidup dan mati Cui Longxiang di dunia ini, selain kerabatnya, mungkin adalah musuh yang paling membencinya. Sui menundukkan kepalanya dan membelai kucing oranye di lengannya. "Apakah menurutmu aku benar?" Mataku Boling tiba-tiba menyusut, dan wajah layu itu berubah untuk sementara waktu. Setengah suara, dia mengepalkan tinjunya sedikit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Berani menanyakan nama Yuzun?" Sui mengangkat matanya dan menyipitkan mata ke arah Ku Boying, dan berkata, "Tidak masalah siapa saya, tetapi saya tidak keberatan mengingatkan Anda bahwa Anda sebaiknya memikirkan hal itu. Kamu seharusnya tidak melakukannya, kembalilah dengan jujur dan tunggu beritanya, tidak akan lama sebelum Cui Longxiang hidup atau mati, dan kebenaran akan keluar." Ku Boling terdiam sesaat, lalu berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sampai dia menghilang di luar halaman, Raja Pluto hanya bisa menghela nafas, dan berkata, "Penglihatan sesama Taois sangat kuat. Apakah itu Zhan Beiki atau Ku Boling? Sepertinya kamu memiliki sudah melihat niat mereka." Wang Chonglu, tidak jauh, setuju. Dia juga terkejut dengan pemahaman yang ditunjukkan Sui. Jika bukan karena Sui, dia bahkan tidak akan tahu bahwa Liu Changsheng dan Zhan Beiki adalah saudara magang. Dan dia tidak tahu bahwa Ku Boying datang ke sini untuk mencari tahu apakah Cui Longxiang hidup atau mati. Sui berkata dengan santai, "Di dunia bawah ini, aku tahu sedikit banyak tentang monster tua yang bisa hidup dari masa lalu hingga sekarang, jadi aku tidak bisa membicarakannya." Ku Boling pernah dikalahkan oleh Cui Longxiang, dan juga kehilangan pedang Xian Tian Dao bernama Cie. Dikatakan bahwa pedang ini awalnya lahir di Jurang Besar 10.000 Dosa, di bawah yurisdiksi Divisi Hantu Jahat, dan pedang ini memiliki semua jenis kekuatan luar biasa. Ketika pedang ini diambil oleh Cui Longxiang, Ku Boling secara alami merenung dan menyimpan dendam hingga hari ini. Pada awal malam festival Lenterawan, alasan terpenting mengapa klanku dari klan kuno bergabung dengan beberapa klan lain untuk berurusan dengan keluarga Cui adalah karena mereka ingin memanfaatkan tidak adanya Cui Longxiang untuk mengambil kembali tentara bawaan Tao ini. Sayangnya, pada akhirnya gagal. Dan hari ini, ketika dia berjalan ke halaman dan melihat pandangan pertama Ku Boling, Sui sudah menebak tujuan pria tua itu. Dalam analisis terakhir, tidak ada yang bisa menentukan hidup dan matinya Cui Longxiang. Untuk Ku Boying, jika Cui Longxiang mati, dia dapat menyerang keluarga Cui tanpa rasa takut. Jika Cui Longxiang masih hidup, dia hanya bisa terus memilih kesabaran dan dormansi. "Tamu keempat boleh masuk." Suara Kingfisher datang lagi dari aula utama. Pluto berdiri, mengulurkan sosoknya yang tinggi dan bangga dengan malas, dan berkata sambil tersenyum, "Rekan Taois, saya akan melihat pemukul terlebih dahulu." Dia mengangkat sepasang kaki panjang yang lurus dan ramping dan maju selangkah. Sosok itu muncul di aula dan menghilang. Sui terus bermain kucing dan minum alkohol, tetapi dia merenungkan dalam hatinya bahwa tujuan kunjungan Pluto mungkin terkait dengan menjelajahi rahasia dunia bawah. Dalam pelukannya, kucing oranye itu mengeong. Itu tidak gugup dan gelisah seperti awalnya. Sebaliknya, ia genit, menyebarkan tubuhnya yang gemuk dan menggosok kepalanya dengan ringan. "Sui!" Dan matanya menatap toples anggur, tatapan air liur. Tidak diragukan lagi, kucing oranye ini sangat ingin minum. Tapi Sui mengabaikannya. Ini membuat kucing oranye memiliki sedikit kebencian di kedalaman matanya. Wang Chonglu benar-benar ingin mengambil kesempatan ini untuk mengobrol dengan Sui, tetapi ketika dia melihat kucing oranye itu, dia menolak gagasan itu. Tidak lama kemudian, bayangan Hades muncul. Dia tampak sedikit kecewa, dan ada sedikit keengganan di antara alis dan matanya yang halus. Bukannya dia tahu segalanya, alasan dia tahu banyak hal adalah karena dia hidup lebih lama dari kebanyakan orang di dunia ini.
Sui berkata, tentu saja. Ketika Anda dan saya menemukan tempat untuk mengobrol secara pribadi, Anda dapat memberitahu saya apa yang ingin Anda tanyakan. Jika saya tahu, saya tidak keberatan menjelaskan keraguan Anda kepadamu. Oke, aku juga harus pergi dan mengobrol baik dengan si pemukul. Sui berkata, mengangkat tangannya dan membawa bulu leher kucing oranye itu, dan membuangnya. Kucing oranye itu berbalik dan mendarat dengan ringan dan mantap, agar tidak jatuh. Hanya saja, ketika melihat Sui, mata birunya penuh amarah, dan pria ini sama kejamnya seperti sebelumnya. Menyentuh diri sendiri memang menyenangkan, tapi Anda bisa membuang diri Anda dalam sekejap mata. Bersama, Sui bangkit, menyapa Wang Chonglu, dan berjalan menuju aula di kejauhan. Wang Chonglu menarik napas dalam-dalam, mengabaikan pikirannya yang mengganggu, ekspresinya menjadi serius, dan mengikuti di belakang Sui. Saya melihat keduanya menghilang. Pluto memandang kucing oranye itu seolah menyadarinya. Saya melihat kucing oranye menatapnya seolah-olah dia lapar, dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat mulutnya. Pluto tetap tinggal. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.